Hey yo, what's up bro? Kembali lagi sama saya Rizal Firmansyah Pradana di channel Mas Rizal. So, di video kali ini saya akan membahas salah satu misteri penculikan yang fenomenal di Jepang, yaitu adalah Megumi Yokota yang berusia 13 tahun yang diculik oleh negara Korea Utara. So, apa tujuan Korea Utara menculik bocah tersebut dan apa untungnya Korea Utara menculik bocah tersebut? Kita akan membahas tentang penculikan ini. Oke, untuk konfliknya ini ada dua negara, yaitu Jepang dan Korea Utara. Padahal dua negara tersebut dulunya itu saling bekerja sama, saling membantu satu sama lain waktu perang dulu. Permasalahan dimulai dari negara Korea Utara. Korea Utara ini kasusnya yaitu yang dilakukan Korea Utara merupakan permasalahan utama dalam pembicaraan mengenai normalisasi hubungan kedua negara tersebut. So, kasusnya itu penculikan yang dilakukan oleh negara Korea Utara tersebut. Oke, langsung saja kita ke pembahasan tentang Megumi Yokota. Oke, Megumi Yokota kasus ini dia diculik paling fenomenal di Jepang. Gadis 13 tahun ini diculik oleh agen Korea Utara saat pulang sekolah di prefektur Niigata. Ia termasuk dari 17 warga negara Jepang yang diculik pada akhir 1970-an hingga 1980-an untuk dijadikan mata-mata korut. Megumi tidak pernah kembali ke rumahnya sejak 15 November 1977. Yokota diculik di sebuah pantai Jepang dalam perjalanan pulang dari sekolah pada tahun 1977 saat usianya masih 13 tahun. Otoritas Korut sebelumnya menyatakan bahwa Yokota tewas bunuh diri setelah mengalami gangguan mental. Gak masuk akal gitu. Otoritas Jepang tidak mempercayai bagian tersebut begitu saja. Tidak percaya begitu saja pertanyaan Korut tersebut. Korut lantas menunjukkan kerangka manusia yang diklaim jasad Yokota. Namun hasil tes DNA menunjukkan kerangka tersebut berjenis kelamin laki-laki. Padahal Yokota adalah perempuan. Dalam laporannya, surat kabar Dongka Alibau mengutip keterangan dua warga Korut yang menjadikan staf rumah sakit tempat Yokota meninggal, dan keterangan keduanya menyebutkan bahwa Yokota diberi obat penenang dan obat tidur melebihi dosis yang aman. Well, so creepy bro. Saat kematian pasien terdapat bekas lebam biru di sekujur tubuhnya itu. Well, ucap dari salah satu warga Korut. Oke, ditambah tanda-tanda tersebut mengindikasikan pasien tersebut tewas akibat racun atau overdosis obat. Jasad Yokota itu digubur begitu saja di dalam sebuah lubang tanpa dimasukkan ke peti mati terlebih dahulu. Yokota digubur bersama sejumlah mayat yang lainnya. Pada tahun 2002 yang lalu, otoritas Korut mengakui pihaknya menculik 13 warga Jepang untuk membantu melatih mata-mata. Kemudian sebanyak 5 orang di antaranya beserta keluarga mereka dipulangkan ke Jepang. Otoritas Jepang ingin mengetahui nasib 8 warganya yang masih diculik, dan Korut menyebutkan mereka semuanya telah tewas. Berbagai upaya dilakukan oleh otoritas Jepang untuk mendapatkan kejelasan soal warga mereka. Salah satunya ketika pemerintah Perdana Menteri Shigeru Abe meringankan sanksi terhadap Korut pada Juli yang lalu. Ini sebagai balasan atas dibukanya kembali penyelidikan kasus warga Jepang yang diculik oleh Korea Utara pada tahun 1970 sampai 1980-an. Dan tiba-tiba itu ada kabar bahwa Megumi ini menikah. So what the fuck, menikah? Padahal katanya meninggal dan katanya juga ada yang masih hidup, dan tiba-tiba ada kabar tiba-tiba menikah. What the fuck? Ini dia. Korea Utara kemudian mengakui Megumi menikah dengan seorang warga Korea Selatan yang juga diculik dan bunuh diri pada tahun 1994. Pihak Pyongyang pun mengembalikan apa yang mereka sebut sebagai abu jasad Megumi pada tahun 2004. Tapi tes DNA menyatakan itu tidak cocok dengan profil korban. Pasangan Yokota memang tak pernah kembali atau tak pernah bertemu dengan putrinya. Namun pada tahun 2014 yang lalu mereka
bersama dengan cucu mereka, Kim Eui-kyeon, putri Megumi, di ibu kota Mongolia. Keduanya menganggap sebagai sebuah peristiwa ajaib dan membawa kebahagiaan besar pada usia mereka yang sudah sepuh atau usia lanjut. Kami berharap pertemuan ini bisa membuka jalan untuk menyelamatkan semua korban penculikan, kata Kementerian Jepang. Kasus Megumi ini melekat dalam ingatan masyarakat Jepang, dan kisahnya ini dihidupkan dalam drama, film, juga manga atau komik. So ini kasusnya sangat aneh, ya, bukan aneh menurutku, ini kasusnya itu jadi ada 18 orang itu tersebut itu diculik dan dijadikan mata oleh Korea Utara. Jadi kayak gini, kalian itu diculik, kalau kalian mau itu sama aja bunuh diri kan. Jadi mereka itu harus mau jadi mata-mata mereka. Kalau mereka nggak mau, pasti mereka dibunuh. So, kayak diancam gitu. Jadi mereka itu diancam untuk mengikuti kemauan dari Korea Utara. Oke, ada sedikit poin-poin. So, ada beberapa poin penting, yaitu yang pertama itu Megumi adalah salah satu dari 17 orang Jepang yang diculik pada tahun 1970-an dan 1980-an oleh mata-mata Korea Utara. Dan Perdana Menteri Shinzo Abe siap untuk mengadakan upacara dengan Kim Jong-un tentang penculikan tersebut. Dan diyakini Megumi terpaksa membantu pelatihan mata-mata Korea Utara yang melintas sebagai warga Jepang. Ini yang ketiga, teman-teman. Dan dia menjadi wajah dari penculikan yang tragis, masalah yang masih bergaung di kalangan orang-orang Jepang sampai hari ini. Oke, 5 dari korban penculikan telah kembali ke Jepang, tetapi nasib Megumi dan 11 orang yang lainnya tidak diketahui sampai sekarang. Oke, pada puncak pertemuan antara Jepang dengan Korea Utara pada tahun 2002, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengakui praktik penculikan tersebut. Dia mengakui kalau dia menculik. Dan orang tua Megumi Saki Shigeru bertemu dengan cucu perempuan mereka di Mongolia pada tahun 2014, dan mereka mengatakan pertemuan itu sangat ajaib. Ini poin pentingnya, sangat ajaib atau keajaiban. Tetapi mereka tidak berbicara tentang kematian Megumi yang seharusnya, tetapi mereka tidak mau membahasnya, dan mereka juga tidak membahas masalah politik yang sangat sulit di negara mereka. So what do you think? Bagaimana menurut kalian? Creepy boy. Dan ada salah satu, yaitu Peggoyo telah mengklaim bahwa Megumi Yokota mengambil nyawanya sendiri pada tahun 1994. Boy, man, mengambil nyawanya sendiri. Bagaimana menurut kalian aja? Well. So pembahasannya cukup sampai di sini dulu, teman-teman. So kalau kalian suka bisa like dan share. Kalau kalian ingin bertanya untuk masalah lebih lanjutnya, kalian bisa di kolom komentar berkomentar tentang masalah apa, dan kalian bisa request atau bisa bertanya tentang kasus ini. Ini sebenarnya kasusnya belum selesai. Ini kasusnya banyak. Ini aku persingkat saja. Jadi ini cuma kalau kalian suka bisa kalian tanya di part kedua. Saya akan buatin part kedua kalau kalian mau. Sampai video di sini dulu, atau sekian dari saya untuk video kali ini.
ini sungguh creepy teman-teman. So, sampai jumpa di video selanjutnya, and keep watching and stay slow.